Teknik menggunting papan perahu. Bagaimana caranya? Tukangnya putar-putar. Saksikan ya. Nah, kita tengoknya bagaimana teknik dan strategi memotong atau menggunting papan perahu yang tadinya lebar 40 cm, kemudian panjangnya 6 meter lebih, tebalnya 1 cm. Kita gunting membentuk lunas perahu. Nah, sementara di bagian belakang tukang itu kapihnya. Jadi ini sudah kita gambarkan 2 lembar. Nah, tukangnya pusing, sudah dipasang reng dulu melengkung. Itu kita bentuk lebarnya jadi 68 cm lebar bawahnya, dan panjangnya 4 meter 28 cm. Nah, bolak-balik kasihan tukangnya itu pusing, dijeklek terus listriknya. Nah, aneh juga, padahal listrik kapasitas tegangan listrik yang dia punya itu 900. Nah, sementara itu circle 700. Kok malah jeklek-jeklek terus, padahal semua dimatikan. Nah, kemudian kita pindah lagi karena sudah selesai. Itu semuanya kita gambarkan 2. Kita teliti mana bagian yang bagus, mana bagian yang tidak bagus. Jadi cukup 2 kali menggergaji saja selesai sudah. Nah, itu bagian lunas sudah selesai karena 2 lembar sekaligus. Nah, kemudian bagian kapihnya lagi. Ini posisinya bolak-balik ini karena sesuai dengan papan yang bagus, karena ada bagian balakanya atau bagian-bagian yang rusak itu kita usahakan tidak termasuk. Nah, kemudian kemiring depan, nah kemudian ke bungkuk bagian depan, dan potong bagian belakang. Akhirnya selesai. Nah, itu sisa-sisa papannya sudah selesai. Sebentar aja ternyata membuatnya. Nah, ini yang agak lama ini mempersiapkan gading perahu. Nah, karena papannya masih mentah, belum dimasak, jadi dimasak dulu sebentar. Nah, kita bersihkan. Nah, kalau sudah selesai, nah, tinggal kita kencang bagian tengah perahunya itu sudah kita garis. Nah, kita kencang dulu pakai sipatan, kemudian kita larikan bagian tengahnya itu 1 cm dari posisi mulai dari pantat itu sekitar 120 cm. Jadi melengkung perlahan aja, melengkung 1 cm aja, hampir lurus itu. Jadi nanti kalau dipasang naiknya sedikit aja. Yang dimainkan nanti itu bagian kapih perahu ini kita mainkan nanti kalau kita baca belai. Yang punya datang, kita dengarkan aja dulu. Takut kita diomelin sama yang punya karena lambat nih. Kita dengarkan aja ya pelan-pelan. Nanti tahu sama yang punya. Besaran. Oh, aku kira kecilan. Wih, langsung ada. Kurasa itu nanti ini. Nanti ya ini anak Jablay. Lain anaknya ini. Karena lahir di sini kan. Yang Kalau yang kemarin keponakan. Wih, yang punya sudah datang. Iya. Heran Om Nyari nih. Yang punya bolak-balik ngeliatin. Baik, mana aku tunggu. Nah, orang ini. Abis datangnya orang ke rumah. Siapa? Ada orang ngati mendau. Oh. Biasanya dengan aku siapa belajar kau buat? Aku sendiri saja gua. Ini yang belajar. Ini aku lagi. Jadi tegak mana bilangnya aman tahu dapat molah. Oh, nenongi orang molah ya. Molah orang jago. Tidak yang belajarin. Wah, itu Tukangnya senang betul lirik-lirik ini. Ini balap kan? Ini balap. Lirik terus tukangnya. Kipas sudah berkikir sudah rumah. Tapi Kipas besar, Thailand. si Agus itu Memang aja sudah besar. kebiasaan lirik rupanya. Bang di foto kan Om? Lain aja aku. Lain semi balap, kayak pakaian orang bah. Siapa Agus ya? Ini anak Mana berat kan ini anaknya ini. Nah, lirik lagi. Tuh. Ya, kelakuan gitu.
lirik terus. Kebiasaan suka lirik. Pura-pura. Ya, ya serah situ. Aku masih ngukir-ngukir ini. Iya, mungkin juga. Anaknya. Emang tukang ini senang betul lirik-lirik. Pura-puranya main lirik-lirik. Jarinya pupus sudah. Itu beran kesalahan. Sampai papannya. Kalinya lebih. Lebih. Aku bisa dari tempat Om Agus itu nah. Agus yang dekat museum itu. 33. Mancingnya dia itu di Patuah itu. Sedang tuh 68 aja kan bawahnya kan. Iya, mantap. Kalau mesin kuat 70. Aku rencana mesin itu Om. Mesin kalau ada 16, 13. Mitsu itu. Ngalak Mitsu aku. Baik kan itu kan. Kencang itu Mitsu itu. Adiknya Pangguar itu. Iya kamu? Iya. Adiknya Pangguar kan. Tegang Parah, kita dengan dia praktek berdua. dengan Om. Orang berdua itu kurang lebih. Timbang ngalak koler, kan dia malas kan dia. Kayak berlarinya. Nyaman, orang tinggal ngalak nyawa. Oh, deh. Ceritanya ngalah. Ngalah, oh. Baru ceritanya Ngalah. ngalah. Ceritanya ngalak mahal. Bayarinya belum. Baru kisahnya ya kan. Sip sambung Mas. Setel. Wih kencang si Anu, si mengail si ini Anto Sianto mana? turun mancing kan ya. Sianto mana? Untuk Anu ya Anto lagi Agus kacau. Agus dengan si Nuar. Iya. Dua kali share langsung lagi. Ada itu. Anu itu. Kakak seperti Ablay merana mencari seperti Ablay. Ayo, belum boleh kita gitu. Belum kau edit. Dikiriminya suruhnya masukkan aja. Sudah jalan. Nanti aku marah aja jalan. Oh jadi mesin apa tuh? Oh aku lihat sedikit itu ketuaan itu lihat kenapa dia coba di sekitar. Anaknya kan Cika kan ini. Anak siapa? Oh ya. Oh siapa yang di atas aku kita datangin? Pak kamu siapa itu? Salim. Salim. Kan ada kan nama anaknya Cika kan? Enggak. Kawan di sekolah kan? Ada anaknya namanya Tika. Nah, dengar itu. Dengar itu. Dengar itu. Lain Tika Unen kan? Tika aja. Alasan kau sekolah lah. Nah, apa nih pulang? Memori tidak cukup. Ah, memori nanti cukup. Jurang. Baru pas betul lagi cari kafe. Udah nggak daripada aku merombak berubah lagi pikirannya. Bikin baru ya sudah punya. Berat merombak lagi. Anu rusaknya 10 pulau dan nyaboknya. Nah, di sini setelah digunting kapihnya baru kita ukur dari depan. Paling depan itu jaraknya 15 cm, kemudian jarak antar gading 27 cm, dan kita
bagian tengahnya sekitar jarak 1,5 meter atau 2 meter itu kita kasih jarak 13 cm, sehingga total gadingnya ini 24, 25 dengan lampang tutup belakang atau lampang perahu. Jadi bagian belakangnya ini agak rapat, kemudian bagian depannya baru bagian belakang rapat, belakang depan jarang, supaya depannya ringan. Nah, belakangnya ini karena hangkupan air, nanti kalau seandainya loncat-loncat tekanan air di situ maka dikasih rapat. Nah, setelah selesai di garis-garis dan kemiringan bagian tengahnya itu juga sudah kita ketamnya, akhirnya menggunting papan perahu ini sudah selesai, tinggal kita buka lapisannya. Nah, seperti itulah proses menggunting papan perahu ini yang kita gunakan untuk perahu balap. Tapi ini masih tipe semi balap, nanti kita buat yang balapnya. Nah, demikian bentuknya, kita tengoknya. Nah, ternyata seperti inilah bentuknya, dan kita ukur bagian kemiringannya itu sekitar 5 cm, 5 meter, 4 meter 27, 4 meter 30 panjangnya. Ya, begitulah kira-kira. Nah, baru kita mempersiapkan gading perahu. Nah, papannya masih belum masak, tadi itu perlahan-lahan kita masaknya. Nah, kita potong, kita ketam. Tadi sudah diketam, tinggal dipotong berapa jarak ukuran papannya, kemudian nanti baru kita akan lakukan pembelahan papan itu. Jadi untuk tahap pertama ini kita potong dulu panjangnya. Saya biasa memotongnya itu kalau lebar 68 atau 70 itu saya potong sekitar 80 cm panjang papannya. Kemudian kalau di area yang agak ke depan itu semakin mengecil, biasanya selisihnya mendekati 10 cm dari ukuran depannya. Nanti baru kita reviewnya terkait ukuran-ukurannya. Untuk saat ini hanya sampai pada tahap menggunting papan perahu, jadi mau itu lunas maupun tapis perahu. Burung pun ikut survei. Mana ini? Ini kah? Terjadi. Ini kah? Atasnya bisa diputar, Pak. Ini kah? Beda yang mananya, Kak? Oh, ini. Oh. Itu kamera, kan? Burung pun ikut tengok. Burung pun ikut tengok. Anak jablay mau lahir. Berterbangan. Banyaknya burungnya tuh. Ngecek perahu anak jablay dia. Baru lahir, baru mau dibuat. Banyaknya terbangan dia, Bu. Waktu saat membuat anaknya super jablay ini, jadi burung pun katanya Bang Denny tadi itu ikut bersorak gembira menyambut akan hadirnya seorang perahu baru ke alam dunia nih. Mereka menyambutnya dengan gembira, dengan segala macam tingkah polanya rame-rame. Nah, jadi ini kasihan kamu, kita tengok lapisan uang tuh kelihatan. Nah, ini perlu modal sedikit.
Inilah tahap-tahap bagaimana memotong cacing perahu dari papan yang belum rusak itu. Nah, secepatnya kita akan coba untuk menyelesaikan bentuknya, terlahirnya perahu dalam ini. Bisa nyambung-nyambung nafas katanya. Jadi tengoklah bagaimana. Wih, semangat langsung, luar biasa memang lah. Ini kita tengoknya bagaimana proses-proses menggunting papan perahu tipe perahu jablay. Nah, ini untuk balap. Ini bentuk potongan kapihnya hampir lurus saja, tapi agak bungkuk. Bagian depan ini turun sedikit. Tuh, perhatikan lengkungannya. Nah, lengkungannya sedikit aja, sekitar 2 cm aja larinya. Kemudian ke belakang itu lurus. Nah, tapi di situ agak melengkung lagi, naik tuh di ujung tuh, melengkung naik sedikit. Nah, dari sekitar sini diarit melengkung sedikit. Nah, sementara bagian atasnya kita kasih lurus dulu karena nanti ditambah jablay di situ, tambah jablay. Kemudian di depannya ini membungkuk. Nah, membungkuk. Ini memang sengaja kita buat masih agak lebar. Semi balap biasanya ukurannya 20 cm. Ini masih kita buat sekitar 25 cm. Nah, nanti ada potongan miringnya. Nah, bagian bawah dipotong miring, nanti bagian atas dikasih miring kalau sudah terpasang. Nah, demikian bentuknya ini, seperti ini. Kemudian kapih lunasnya seperti ini. Ini bagian tengahnya hampir lurus. Hampir lurus, sekitar posisinya dari separuh. Baru agak masuk ke dalam ini, masuk ke sini, posisinya 1 cm saja larinya. Agak diarit, bukan langsung dikencang lurus, enggak, diarit perlahan-lahan melengkungnya ke dalam. Nah, seperti inilah cara menggunting papan perahu. Jadi papan perahu yang tadinya lebar panjang, kita guntingnya, nanti kita tambahkan jablaynya. Nah, ini sisa guntingan. Itu sisa guntingan papan. Ini bisa untuk lunas perahu balap jarum nantinya. Kita buatkan lunas perahu balap untuk kelas jarum atau kelas bebas 13 PK bebas ke atas. Nah, demikian cara mengguntingnya. Terima kasih. Salam satu hobi.